Resound Resound our our stories. stories. Yeay. Yeay. Nah, kita kembali lagi ya kepada di hadapan para pemirsa. Alah, ribet banget ngomongin sama kita ini. Ya, kalau biasanya kita ngomongin tentang apa nih namanya, tentang cinta-cinta ya atau nggak perlaporan. Sekarang kita mau ngomongin tentang uang dan uang. Asik. Ngomongin uang ya kan. Nah, mungkin pertanyaan awalnya gue akan nanya kayak gini kali ya. Menurut teman-teman uang itu apa sih selain sebagai ini ya alat tukar? Menurut kalian apa sih dan seberapa penting sih uang buat kalian? Asik. Silakan, mulai dari siapa nih? Ernest dulu deh, yang paling banyak duitnya nih. Alah, paling banyak. Investasi soalnya dia. Mana paling banyak duitnya di kantong-kantong orang lain. Iya ya. Belum terkumpul. Banyak yang ngutang dong sama lu, Nus. Enggak sih, enggak ngutang sih. Belum jadi hak milik gua juga. Oke, lanjut. Kalau menurut gua uang pasti semua orang perlu uang ya kayak gitu. Kalau misalnya tadi Novi bilang uang itu apa buat gua kayak Mr. Krab kali ya. Kalau Mr. Krab bilangnya uang adalah anak-anakku kayak gitu. Enggak lah, enggak gitu. Uang tuh memang menurut gue sih butuh sih kayak gitu. Pasti semua orang butuh. Nah, cuman memang selalu relasi kita dengan uang tuh selalu membingungkan kayak gitu, membingungkan karena kadang-kadang kita suka berpikir begini nih, waktu kita sanggup menghasilkan uang banyak, kita sudah mengeluarkan tenaga banyak, berarti itu adalah hak milik kita sendiri gitu, dan itu cenderung dihabiskan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang gue bingung sih, suka bingung ya ketika ada orang-orang tuh yang rumahnya gede banget, terus punya tanah banyak banget dan lain sebagainya. Nah, tapi satu sisi waktu dia mempekerjakan seseorang itu tuh pelitnya minta ampun tuh. Nah, kenapa begitu? Tetangga gue digituin gitu. Nah, dia cerita sendiri. Jadi dia bekerja kepada salah satu orang nih, gue bukannya lagi mau jelek-jelekin kayak gitu. Kalian juga nggak tahu sih orangnya siapa sih ya, kayak gitu. Nah, tapi memang dia mempekerjakan dia kayak gitu. Jadi tetangga gue nih diajak bekerja lah. Jadi sebenarnya ada niatan baik mengajak bekerja tetangga gue. Nah, cuman dalam pekerjaan itu nggak ketat banget kayak gitu. Kalau ini dipotong, kalau ini dipotong, kalau ini dipotong. Padahal rumahnya tuh ada banyak di daerah rumah gue sendiri. Rumahnya bisa ada 4 apa berapa kayak gitu, 4 apa 5 gitu. Itu di daerah rumah gue sendiri. Masih ada lagi di kota-kota sekitar Jakarta masih ada lagi. Nah, itu waktu kadang-kadang gue kalau ngomong-ngomong soal kebutuhan keuangan sama tetangga gue ya, dia selalu bilang sih, selalu bingung ya, itu uang buat apa sih sebenarnya, kan toh nggak dibawa mati. Dia bilang sih, berkali-kali dia ngomong, aku tuh kalau ngumpulin uang nggak mau tuh begitu banyak-banyak, buat apa sih, mending kalau bisa dibagi ya dibagi. Begitu, itu yang dia katakan. Ditambah lagi belum belakangan ini kita tahu kan ada beberapa kasus korupsi tuh, apalagi soal bansos itu yang gede. Nah, tadi gue sebelum rekaman juga ngobrol tuh sama dia kan, soal bansos tuh lagi belum keluar nih kayak gitu bansos. Nah, cuman itulah kayak gitu. Dia nanya itu kenapa sih dikorupsi sampai miliaran itu, emang kebutuhannya apa sampai akhirnya tuh masih mencari uang segitu banyaknya. Nah, itu sih yang kadang-kadang rada sulit sih untuk ngomongin soal uang ya, mengenai uang. Memang segala sesuatunya butuh uang, tapi bukan berarti waktu uang kita terbatas tuh kita langsung mati gitu tuh. Nah, tapi nggak menutup, gue juga nggak menutup mata ada orang-orang tuh yang benar-benar kekurangan secara finansial, nggak menutup kebutuhannya dia, untuk kebutuhannya aja nggak menutup, tapi ada mereka yang ya gitulah kayak gitu, berlebihan sekali sampai akhirnya menurut gue ada hal yang nggak perlu pun dibeli buat dia atas dasar hobi. Nah, itu yang hal yang susah lah kayak gitu. Itu nggak tahu bang, gimana bang? Gue juga jadi bingung bang soal bang. Iya, kalau gue ngelihatnya memang ada hal yang apa ya? Ya, uang ini kayak
semacam paradoks dalam hidup ya. Kalau nggak punya takut gitu ya, kalau punya banyak juga kayaknya menyenangkan, bahkan nggak dipakai pun nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Kalau dilihat-lihat tuh tenang gitu ya. Itu yang tadi Ernest bilang bahwa Novi tadi kan bicara ini alat tukar. Ya, alat tukar, tapi kemudian ketika yang korupsi misalnya, yang korupsi kadang-kadang kan udah kaya raya ya, kita kan bingung gitu ya. Mungkin kalau kita perhatikan, dia senengnya apa tuh, uang yang dia punya aja nggak kepake, terus dia korupsi lagi gitu, terus seneng aja mungkin ngelihat numpuk atau di rekening nolnya berapa gitu. Nah itulah sebenarnya paradoksnya antara manusia sama uang begitu ya. Yang waktu kurang kita takut banget, waktu punya banyak pun nggak pernah rasa cukup begitu. Jadi memang aku pikir sih ini ya, kalau gue pernah bahas soal uang juga, terus akhirnya ngelihat gitu. Kalau soal manusia bekerja ya, kalau kita kan selalu gitu, anak kecil sejak kecil diajarin gitu. Nanti jangan nangis ya, papa kemana? Papa pergi kerja, cari apa? Cari uang, biar apa? Biar bisa beli susu buat adik. Mama juga kerja, cari uang gitu ya. Jadi akhirnya memang kita melihat seolah-olah uanglah jadi tujuan dari semua aktivitas kehidupan. Maksudnya teman-teman yang kuliah supaya bisa cepat lulus, waktu lulus bisa cari kerja bisa dapat uang, terus dalam pekerjaan, mau pindah cari kerja yang baru, supaya nanti dapatnya lebih banyak uang. Jadi memang apa ya, ada banyak relasi yang sekarang itu didefinisikan dan diukur dengan uang. Tapi gue jadi berpikir yang ini ya, lebih awal lagi ya. Sebenarnya relasi paling awal itu kan nggak ada uangnya. Ini kalau bicara Adam, Hawa, itu belum ada uang tuh. Waktu belum ada uang, ada nggak pekerjaan? Jadi sebenarnya pekerjaan pada awalnya eksis sebelum adanya uang. Jadi akhirnya kita pun belajar melihat kalau bekerja hanya untuk cari uang, menurut gue kita tuh menyederhanakan dan mengerdilkan pekerjaan itu sendiri. Kalau relasi hanya diukur dengan uang, harga diri kita diukur dengan berapa gaji yang kita terima per bulan, wow, kita itu mereduksi kemanusiaan hanya kemanusiaan sama dengan uang. Nah itu yang gue sempat refleksikan. Sorry Nas, gimana tadi? Iya, gue jadi keinget ini sih. Jadi memang belum belakangan inilah kayak gitu. Gue juga ngobrol-ngobrol sama seseorang lah, teman kayak gitu, teman deket juga. Nah, menarik sih waktu dia ngobrol. Dia bilang kayak gini, gue sih memang kayaknya dianugerahi kayak gitu, atau sepertinya buat gue untuk cari uang tuh, dia ngomong tuh, buat gue untuk cari uang tuh bukan hal yang sulit. Karena memang ada beberapa orang kan yang memang tuh sulit untuk mencari uang kayak gitu, kayaknya uang tuh masuk ke dia nggak terlalu cepat lah. Nah tapi ada orang-orang tuh yang masuk uangnya tuh entah dia lihai lah, entah memang dia mampu mengelola uang dengan baik, akhirnya dia gampang dapat uang dan lain sebagainya. Nah dia bilang kayak gitu, buat gue sih untuk nyari uang nggak terlalu sulit kayak gitu. Nah cuman yang menarik adalah dia katakan ternyata dia punya sebuah visi yang besar. Nah itu yang waktu dia ceritain, wah luar biasa banget. Dia belum lama setelah lulus kayak gitu, apa yang dia lakukan, dia berdasarkan visinya, dia tuh ingin membangun daerah. Dia ingin membangun daerah dan akhirnya dia memberanikan diri pakai uang itu untuk membeli daerah itu dulu. Beberapa luas tanah lah. Yang sampai sekarang, gue nggak tahu, dia bilang gitu, gue nggak tahu gue mau pakai buat apa itu tanah. Tapi yang jelas tanah itu buat gue, dan itu tuh rencana gue akan dipakai buat pelayanan. Tapi gue belum tahu pelayanannya apa. Mungkin nanti kayak gitu ke depan berapa puluh tahun lagi baru bisa dipakai dan lain sebagainya. Karena sekarang gue masih belum tahu nih jalannya kemana. Gue harus melakukan apa, harus kontak siapa untuk akhirnya bisa pelayanan ke situ dan lain sebagainya. Akhirnya yang dia lakukan sekarang adalah mengumpulkan uang untuk menggenapi visinya yang lebih besar itu. Nah itu menurut gue, wah menarik banget nih. Jadi akhirnya dia punya semangat ketika dia akhirnya mau mengumpulkan uang, dia akan gunakan bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia akan gunakan untuk visinya yang besar itu, yang menurut dia
Itulah yang visi yang Tuhan taruh di dalam hati dia, yang dia bilang kayak gini. Dia sampai takut loh, gue tuh sebenarnya nggak suka ngomong kayak gini-gini. Kenapa nggak suka? Karena gue takutnya gagal. Gimana kalau gue salah dan lain sebagainya. Makanya menurut dia itu adalah sebuah langkah nekat, sampai membeli tanah yang dia pun nggak tahu sekarang mau gunakan buat apa. Dia lagi nggak mau investasi kayak gitu. Karena kan kebanyakan orang beli tanah, beli properti dan lain sebagainya untuk investasi kan. Nah, dia memang untuk investasi, tapi untuk pelayanan, investasi pelayanan, bukan investasi untuk kekayaan diri sendiri. Nah, itu hal yang menarik menurut gue sih dalam pemakaian uang yang dia lakukan, di mana dia bilang juga sendiri, dia akui bahwa dia bukan orang yang kesulitan untuk mencari uang. Nah, itu menurut gue relasi yang tepat sih. Jadi dia ngelihat uang itu sebagai sebuah alat, seperti yang tadi Novi bilang, sebuah alat tukar. Nah, dia benar-benar menggunakan uang itu sebagai sebuah alat, bukan sebagai sebuah akhir dari dari pencapaiannya atau dari pengejarannya kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya gue jadi belajar sih. Oh iya ya, apa nih kalau lu punya uang segini, kalau lu dapat uang segitu kayak gitu, lu mau pakai buat apa? Nah, itu. Dan memangnya kalau misalnya lu punya visi apa sih, lu punya mimpi apa sih, sampai akhirnya tuh waktu lu dikasih Tuhan kemampuan sebegitu besar, apa yang akan lu lakukan? Karena kan akhirnya kan pada akhirnya uang itu kan dipinjamkan kan oleh Tuhan, itu kayak sebuah hal yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau Tuhan berpikir nggak butuh kita kayak gitu, atau memang kita nggak punya ide untuk melakukan sesuatu dengan uang tersebut, ya kalau kita punya banyak uang nggak kepikiran, ya cari orang-orang yang tahu mesti ngapain ya. Ya saya bisa membantu lah hal itu. Gimana Nov? Kalau Novi sendiri ngelihatnya uang buat Novi seperti apa? Ya, biasanya ada statement gini ya, kalau misalnya hari gajian itu kita nunggu hari gajian, misal tanggal 25 gajian, terus di tanggal 25 itu juga akhirnya raib gitu uangnya. Kayak terus 30 hari kemudian kita harus menghitung-hitung kapan gajian lagi gitu ya. Ini kalau misalnya ngomongin kayak ngelihat bagaimana teman-teman ngomong sih, sebenarnya nggak bisa dipungkiri itulah realita yang terjadi dalam konteks kenyataannya kita gitu ya. Ya gue nggak mau ngomongin, ya pokoknya di antara kita pasti banyak yang seperti itu gitu ya. Tapi maksudnya balik lagi kayak tadi waktu kita ngomongin di belakang, statementnya Bang Alex adalah sebenarnya uang berapapun dikasih kan sebenarnya emang nggak pernah cukup ya kalau emang kita nggak bersyukur di dalamnya, itu satu. Terus kalau kita juga emang nggak pernah tahu mau uangnya mau dipakai buat apa. Jadi kalau misalnya nggak ada pos-posnya sendiri, akhirnya jadi nggak tahu juga mau dipakai buat apa. Nah, tapi lebih dari itu semua adalah uang adalah titipan sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya gue lihat akhirnya makin kesini tuh gue makin belajar untuk ini sih. Kita jangan lupa statement tentang kita yang harus mengelola uang, bukan uang yang mengelola kita gitu maksudnya. Betul. Karena akhirnya gue melihat gini loh, kalau misalnya uang yang akhirnya mengelola kita, jadi kita tuh nggak tahu kapan uang ini harus dikeluarin, kapan uang ini harus di-keep dulu gitu. Kalau ngomongin tentang uang ya, karena tuh apalagi generasi kita zaman muda sekarang ya, ngelihat temen begini kayak mau ikutan, temen begini pengen ikutan, sanggup nggak sanggup, sanggupin, intinya seperti itu sih. Jadi kita jadi kayak nggak mikir berkali-kali, padahal kita jangan sampai lupa kalau sebenarnya uang, Tuhan ngasih kita uang ya buat kita pakai, bukan untuk dibuang-buang gitu aja sih. Ngerti gak maksud gue? Maksudnya kayak bukan untuk yang berlalu gitu aja tanpa manfaatnya gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu kan sebenarnya Tuhan ngasih kita uang juga untuk ada manfaatnya, baik untuk kerajaan Tuhan dan untuk kita sendiri gitu, untuk hidup. Tapi jadi jangan kayak lu punya uang untuk bersaing sih. Itu aja sih akhirnya yang gue bisa lihat. Aku sih mendorong juga teman-teman yang dengar podcast kita hari ini ya, kan bisa dengar di Instagram juga, coba tulisin juga kali ya, apa uang buat kalian, dan kalau kalian dikasih uang sama Tuhan, yang sebenarnya ada titipan, kalian mau ngapain gitu, supaya kita bisa saling berbagi ide juga gitu. Tapi ada satu hal yang menarik yang gue juga lihat jadi inisiatif dari beberapa alumni, kita lagi jalanin sih ini ya, lagi mau coba di-sharingkan. Kita kepikirnya gini, dengan uang yang kita punya, kita ingin nyekolahin, atau mungkin lebih jelas lagi mengkuliahkan orang lain atau anak orang gitu ya. Dan itu komitmennya sebenarnya tinggi juga gitu ya.
Kalau Tuhan kasih umur panjang, misalnya setiap orang tuh punya kerinduan menyekolahkan misalnya 10 anak gitu. Jadi poinnya adalah banyak anak-anak yang mungkin punya kemampuan tapi tidak punya kesanggupan biaya, maka ketika ada inisiatif dari beberapa orang, kemudian kita kumpul duit bareng-bareng dan kemudian ini jadi sesuatu yang nantinya akan bisa jadi berkat gitu. Jadi makanya kalau aku lihat ya, harga nilai dari uang itu, nah ini filosofi yang gue pegang dalam hidup sebenarnya ya. Nilai dari uang itu bukan ketika kita menyimpannya. Memang sih kita seneng ya waktu duit itu banyak ya. Kayaknya tenang, aman. Tapi nilai uang itu justru ketika kita memakainya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain, untuk membangun kerajaan Allah. Jadi akhirnya bukan seberapa banyak uang yang kita miliki. Karena ada juga orang yang berapapun selalu ngerasa miskin, nggak cukup gitu ya. Dan memang mungkin dalam kemiskinan, dalam terbatasnya uang yang dia terima, tapi kalau dia bisa pakai dengan baik dan juga jadi berkat buat orang lain, bagi gue justru itu sesuatu gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab misalnya, persembahan janda miskin itu dilihat bukan dari banyaknya, tapi dengan ketulusan hati mau berbaginya gitu ya, untuk membangun kerajaan Allah. Dia mau mempersembahkan apa yang cuman itu yang dia punya. Nah, jadi kadang-kadang gue pikir juga sedih ya kalau ada teman-teman ya, maaf ya, ketika aku melayani siswa, melayani mahasiswa, apa tujuan hidupmu? Pokoknya pengen uang banyak. Terus buat apa gitu? Alumni waktu kerja, kenapa pindah kerja? Oh, mau duit banyak. Terus apa yang mau dipakai dengan uang yang banyak itu? Menurut gue itu akan jauh lebih berharga kali ya, dibanding kita hanya terbatas melihat berapa digit lagi yang kita mau kumpulkan. Kalau aku sih ngelihatnya gitu. Ada tambahan nggak, Nas? Dari mungkin obrolan kita, ada kesimpulan apa yang lo kepikir? Kalau gue sih itu ya, kalau soal uang ya memang sulit sih soal uang, mesti berhati-hati memang dan sangat sensitif kayak gitu. Jadi ada orang yang ya bebas dong, suka-suka gue nyari uang dan lain sebagainya. Karena gue sanggup kok mencarinya yang banyak, itu kemampuan gue, itu tenaga gue dan lain sebagainya. Nah cuman memang kembali lagi sih ya, gue ya mungkin kelihatannya Kristen gitu, belajar untuk memikirkan orang lain, belajar untuk mungkin bisa kali ya ini sih kayak praktis-praktis ya kayak gitu. Kalau gue sih kadang-kadang suka mikir gitu praktisnya tuh kayak gimana. Gue suka catat tuh, gue pengen punya rumah, gue batesin, jadi segala sesuatu dibatesin. Kalau misalnya punya uang banyak, lu cukupnya di mana kayak gitu. Gue batesin punya rumah misalnya cukup satu kayak gitu. Nah ya udah, nah berarti kalau gue udah punya cukup satu, gue bisa pakai sisanya untuk orang lain, lebih banyak lagi memberi untuk orang lain dan lain sebagainya. Nah itu sih yang akhirnya gue kadang-kadang pikirkan sih ya. Tapi gue setuju sih dengan apa yang dikatakan itu ya, Bang Alex dan Novi. membatasi kepemilikan ya, Nas ya. Iya, membatasi kepemilikan. Pada akhirnya tuh ya kita nggak bisa banyak memiliki ya, buat apa juga, karena umur cuma sampai paling 70 tahun, habis itu diturunin ke anak-anak. Udah gitu anak-anak juga nanti mereka enak banget lo, gue kerja lo nggak cuma tinggal menikmati kayak gitu. Nah itu sih. Banyak harta, anaknya berantem lagi ya. Pas orang tuanya meninggal, berantem masuk pengadilan. Atau malah didoain cepat mati. Oh gitu ya? Iya benar. Jangan-jangan iya. Iya. Thank you. Kalau Novi apa nih? Kali ya Bang. Udah sih, tadi kan gue udah panjang lebar tuh Bang, walaupun gak sepanjang kalian. Gimana tadi Nas? Lu ngomong apa barusan? Iya, gue jadi ini sih, mungkin kita perlu menemukan kebahagiaan saat memberi gitu. Iya. Mungkin seperti kata Alkitab sih ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Iya betul. Emang susah sih mungkin hidup sesuai Alkitab. Kalau kita coba simpulkan melihat pembahasan uang ini ya,
kita pengen juga teman-teman melihat dengan lebih luas gitu ya, supaya akhirnya, karena memang segala hal saat ini, baik itu pekerjaan, kesuksesan hidup, kadang-kadang orang menilainya dari berapa banyak uang yang dimiliki. Tapi ya, ada hal yang jauh lebih mendasar sih ya, bahwa uang itu dititipin Tuhan sama kita, dan pastinya ya Tuhan juga mau kita memberkati hidup orang lain, memakainya bagi pembangunan kerajaan Allah. Gue jadi ingat ada ayat di Alkitab, sejak gue ngerti ayat itu, kayak selalu terngiang gitu ya. Kalau lu punya uang banyak gitu ya, karena ayatnya sebenarnya mengatakan begini, kalau kamu diberikan kelimpahan, itu untuk keseimbangan. Wah, itu kayak berkesan banget itu ayatnya, 2 Korintus pasal yang ke-8. Kalau lu diberikan kelimpahan, itu supaya ada keseimbangan. Jadi, gue langsung mikir gitu, kalau dompet gue penuh, gue mesti sadar ada orang yang dompetnya kosong gitu. Dan ternyata Tuhan penuhin dompet gue untuk memberi keseimbangan untuk orang paling nggak yang terdekat sama gue gitu ya. Untuk misalnya berbagi gitu. Sementara kalau gue cuman mikir, kalau dompet gue penuh, gue tambahin lagi, gue penuhin lagi. Kalau perlu ganti dompet yang lebih gede, lama-lama ganti jadi brankas. Akhirnya yang terjadi hanya menimbun. Dan waktu gue menimbun, ya bener ya kayak tadi ya. Kadang-kadang tuh uang nggak dipakai, terus kita lihat-liatin aja juga. Apa yang bikin kita puas ya? Padahal ada pelayanan harus dibiayai, ada kehidupan orang di sekitar kita yang butuh makan, ada yang anaknya butuh sekolah, ada yang susah nggak bisa dalam pandemi ini. Gue pikir ya mari diuji kali ya, cara kita menggunakan uang itu untuk apa. Jadi ya berharap diskusi hari ini menolong ya buat teman-teman. Kita bisa saling share. Kalau ada topik-topik yang mau diangkat, silakan. Bisa follow kita di Instagram. Instagramnya apa, Nas? Di friendsound.id, tapi jangan berharap ada uang di sana. Tidak ada. Tidak ada uang di sana ya. Berharaplah Novi akan nge-tag saudara kalau saudara komen gitu ya. Iya. Di tag Kak Novi luar biasa loh. Oke ya guys. Jadi thank you yang udah ngikutin selama ini, support-supportnya juga. Kita kadang terima DM yang bilang mereka dapat berkat. Nah, kita boleh berbagi juga. Jangan lupa share sama teman-teman yang lain. Dan nantikan episode-episode berikutnya. Oke, teman-teman. Segitu dulu buat kali ini. Sampai ketemu. Bye.